anak tunggal. Padahal kita yang percaya Yesus sebut anak Allah. Pak, di mana indikasi bahwa anak Allah sama dengan Allah? Kalau anak tangga itu tangga bukan, Pak? Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Anak sekolah itu sekolah bukan, Pak? Bukan. Kenapa Bapak berpatokan kalau anak manusia pasti manusia, kalau anak Allah pasti Allah, Pak? Karena itu Allah dan manusia. Kalau Adam anak Allah juga bukan, Pak? Daud anak Allah? Kata anak. Sebentar, Pak. Ya. Jadi kalau Adam anak Allah disebut anak Allah, apakah Adam juga anak Allah? Apa Adam juga Allah juga? Kalau Daud disebut anak Allah, apakah Daud juga Allah juga? Apakah kalau Efraim disebut anak yang sulung, apakah Efraim juga Allah juga? Mohon Pak jelasannya, silakan. Karena dia anak-anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Wah, jadi anak Allah untuk Yesus dengan anak-anak Allah untuk kita beda. Anak Allah untuk Yesus itu berbicara tentang ilahi, tentang Allah, bahwa dia bukan keturunan Adam dan Hawa, makanya dia anak tunggal Allah. Tidak ada lagi yang lain, hanya Yesus.
Haleluya. Mana? Nomor 1.
Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Yesus, kami ada karena kami percaya. Karena kami percaya, kami memuji menyembah-Mu Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan yang memberikan iman itu kepada kami. Sehingga kami percaya bahwa Yesus satu-satunya Tuhan Allah kami. Satu-satunya juru selamat kami. Yang telah menebus kami dari murka Allah. Sehingga hidup kami, hidup yang diberkati. Hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan kuasa, sehingga kami terus menerus menang lebih daripada pemenang. Naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Hidup kami selalu terus dilindungi, dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus, sehingga tidak ada satupun yang dapat menghalangi, menghambat kami untuk memuji menyembah Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan. Biar pujian penyembahan kami menyenangkan hatimu, menjadi dupa yang harum bagimu. Penyembahan pujian ini menggemparkan sorga, menarik hadirat dan urapan kuasa Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kalau ada pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan, kuasa gelap, ilah-ilah zaman roh teritorial beserta hantu-hantunya di udara, yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat telinga kami untuk mendengarkan firman, yang menghalangi, menghambat pikiran kami fokus kepada firman, kami satukan hati iman kami. Kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus, berkata-katalah lewat lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya iman mereka terbangun, dapat mengenal Tuhan, dapat menyampaikan tentang Tuhan kepada orang-orang yang bertanya kepada mereka. Berfirmanlah lewat lidah mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan, berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, yang di belakang bangkit berdiri. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus yang meriah, yang meriah, yang meriah, 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 meriah. Meriah, haleluya, 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 haleluya. Selamat Natal. Haleluya, haleluya. Haleluya. Saudara, banyak orang-orang yang memperdebatkan tentang tanggal dan bulan ya, hari kelahiran Yesus atau Natal. Saudara, kenapa nggak dicatat di Alkitab tanggal, bulan, harinya? Saya yakin supaya setiap hari Natal itu nyata dalam hidup kita. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita deklarasikan yel-yel kita ya. 3, 2, 1. Berdoa, menyala, menyambar, radikal, akurat, konsisten. Gila-gilaan, mati-matian, habis-habisan untuk Kristus. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Maju bersama Yesus, dipelihara, dijaga, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Karena tidak ada bagi orang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan yang kudus. Jangan duduk dulu ya, jangan duduk, yang di belakang diri. Haleluya. 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 Mana semangat Natal itu? Haleluya. Haleluya. Kita waktu Natal kemarin nyanyi begitu sangat meriah, sangat sukacita. Kenapa bisa hilang? Mari kita tetap semangat dan sukacita. Haleluya. 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 Luar biasa ya. Natal kemarin ya, banyak orang-orang yang ya diberkati ya. Khususnya keluarga dari Ibu Gembala ya. Mereka bilang, oh luar biasa, luar biasa. Saudara, itu nggak saya buat-buat itu naik bangku saudara. Haleluya. Enggak dibuat-buat tuh. Sukacitanya luar biasa sekali. Ya selama kita merayakan Natal kemarin tuh sukacita luar biasa sekali. Saya yakin karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Haleluya. Ya ini suara saya agak ada serak jadi kencengin aja ya. Supaya saya bisa tetap ngomongnya pelan tapi suaranya kencang ya. Ya. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus. Kalau ditanya orang kenapa ya, kok nggak ada tanggalan Natal yang tepat di Alkitab ya, bulannya pun nggak tepat, nggak ada tanggalan bulanannya. Ha? Ya Tuhan mau kita setiap hari ya, menikmati Natal itu. Haleluya, 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 haleluya.
Ternyata saudara, di kitab saudara kita seberang juga begitu. Nggak ada tanggalan Isa itu lahirnya tanggal berapa dengan tepat, bulan berapa, semua tafsir. Ya, jadi hanya manusia yang keturunan Adam dan Hawa tanggalnya bisa dipastikan. Tapi kalau manusia roh yang turun dari sorga, hilang tanggal, hilang bulan. Karena dia adalah yang punya tanggal, yang punya bulan. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Ya kalau saya dulu ya, waktu saya agama Islam itu, iya, Nabi kita itu, Nabi Muhammad tuh tanggalnya jelas, dicatat ya, bulannya semua jelas. Iya, makanya ada Maulid Nabi ya. Tapi saudara, kemarin saya dengar ada ceramah dari beberapa ustadz. Ternyata Isa pun saudara yang mereka akui Yesus, walaupun saya kurang setuju. Tapi udahlah kita ikuti dulu lah ya pikiran dia ya. Itu tanggalnya pun tafsir semua, bulannya tafsir. Ya menurut tafsir ini, menurut tafsir ini. Jadi ditetapkanlah kira-kira bulan 4. Nah gitu ya. Haleluya. Haleluya. Kenapa ya? Sampai nggak ada tanggalnya. Sampai orang Yahudi pun nggak punya dokumentasi tanggal bulannya, ya kan? Sampai tentara Romawi pun yang pada waktu itu sudah teknologi canggih, mereka sudah punya keilmuan yang luar biasa, mereka pun nggak punya dokumentasi. Kenapa? Plato, ya, Sokrates, siapa lagi? Bahkan, ya banyak tokoh-tokoh sebelum Yesus juga ada tokoh-tokoh itu tanggalnya masih ada loh, masih bisa. Tapi kok Yesus baru 2023 tahun yang lalu kok sampai bisa kehilangan tanggal, bulan, dan tahun. Padahal kisah itu nyata. Kita harus berpikir, haleluya. 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 Karena dia Alfa dan Omega. Dia tak berawal, dia tak berakhir. Dia Tuhan atas tanggal, Tuhan atas bulan. Itu sebabnya semua manusia, ilmuwan manapun terkecoh. Tidak sempat waktu itu menulis tanggal dan bulannya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Silakan duduk, silakan duduk. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian ya, mari kita belajar. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, kita mau belajar ya, supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan orang yang dipertanyakan kepada kita. Karena memang surat Petrus berkata bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang bertanya kepada kita tentang tubuh ilahi. Kita sudah jawab. Saya tidak tahu apakah kalian memahami apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ya. Kalau nggak paham bisa diulang-ulang videonya ya. Iya, yang Natal kemarin ya. Bisa diulang-ulang, udah 4.000 lebih yang nonton itu. Bisa diulang-ulang saudara ya. Di situ judulnya apa ya, saya lupa ya, apa ya gitu ya. Memang kita nggak buat judul, tapi ada Natalnya juga, ketika aja Natal muncul sepertinya ya. Saya lupa judulnya lagi ya. Oke, kita akan menjawab sesuatu yang mereka mungkin nggak mengerti ya. Kita jawab ya. 3, 2, 1 coba Stella. Anak tangga itu tangga bukan? Yesus disebut anak tunggal. Padahal kita yang percaya Yesus disebut anak Allah. Pak, di mana indikasi bahwa anak Allah sama dengan Allah? Kalau anak tangga itu tangga bukan Pak? Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Anak sekolah itu sekolah bukan Pak? Bukan. Kenapa Bapak berpatokan kalau anak manusia pasti manusia, kalau anak Allah pasti Allah Pak? Karena itu Allah dan manusia. Kalau Adam anak Allah juga bukan Pak? Daud anak Allah? Kata anak. Sebentar Pak. Maaf ya. Jadi kalau Adam anak Allah disebut anak Allah, apakah Adam juga anak Allah? Apa Adam juga Allah juga? Kalau Daud disebut anak Allah, apakah Daud juga Allah juga? Apakah kalau Efraim disebut anak yang sulung, apakah Efraim juga Allah juga? Mohon Pak jelasannya, silakan. Karena dia anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Wah, luar biasa ya. Saya tidak mau dikatakan anak adopsi. Saya anak Allah yang sungguh-sungguh. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan yang kudus, yang luar biasa. Kalau kalian mau jadi anak adopsi silakan. Karena anak adopsi tidak dapat warisan.
Haleluya. Hanya anak kandung yang dapat warisan. Saudara, kalau kita berbicara tentang Allah, ya, mari, Randy sini dulu. Ya, ya. Ini si Randy ini manusia, oke? Namanya Randy. Oke. Sekarang mana yang objek, mana yang subjek? Coba cum laude. Ini kan manusia, tapi namanya Randy. Randy ini adalah manusia. Ya. Kalau kita mau bicara tentang Randy menyeluruh manusia dan Randy-nya yang sebenarnya, kita bagi dua dulu. Mana objek, mana subjek? Objek manusia. Hah? Haleluya. Haleluya. Saudara, apa itu objek? Apa itu subjek? Objek itu? Iya, betul. Objek itu adalah pokok persoalan yang mau dibahas. Sedangkan subjek adalah pembahasan yang di objek tadi. Ya, itu subjek ya. Iya, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia aja yang gampang sederhana sebegini ya. Iya, saya coba bacakan saudara. Iya, supaya jelas ya. Iya, saya akan bacakan ya. Sini ya. Oke. Ya. Objek ya. Objek ya. Itu adalah final dan objek itu adalah unsur objek itu hanya terdapat dalam waduh ya. Oke ya. Saya akan bacakannya. Dalam langsung aja ya. Artinya diterjemahkan ke bahasa ininya ya. Iya. Objek itu adalah hal perkara ya atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Itulah objek ya. Pokok yang akan dibicarakan. Sedangkan subjek, coba yang cepat baca-baca aja. Ya. Subjek supaya kita nggak salah ya. Subjek adalah subjek atau ya. Ya, jadi apa yang akan dibicarakan? Objek itu adalah pokok pembicaraan, apa yang mau dibicarakan itu adalah subjeknya. Jadi sekarang ini manusia namanya Randy. Objeknya yang mana? Subjeknya yang mana? Haleluya. Haleluya. Objeknya manusia. Haleluya. Iya. Objeknya manusia. Oke, namanya subjeknya Randy, begitu. Haleluya. Iya, Allah itu objeknya atau subjeknya? Wah, itu saya setuju itu. Iya. Haleluya. Udah, ini gak usah kita bahas lah ya. Iya. Iya. Haleluya. Jadi Allah itu objeknya atau subjeknya? Haleluya. 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 Saudara, Allah itu nama atau sebutan? Sebutan. Berarti Allah itu bisa dilabelkan kepada apa saja? Bisa. Kalau orang itu mempercayai itu Allah. Ya. Haleluya. Iya. Jadi Allah itu bisa ditempatkan sebagai predikat apa saja, sebagai misalnya ya, biar sederhana, biar gampang dimengerti. Ada orang percaya bahwa ini Allah, nggak apa-apa. Orang dia percaya itu Allah, betul nggak?
Ada yang percaya batu hitam Allah, nggak apa-apa. Ya itu suka-suka dia dong. Haleluya. Ada yang percaya gunung itu Allah, suka-suka dia. Haleluya. Objeknya apa sebenarnya? Haleluya. Iya. Objeknya itu adalah keberadaannya. Sifat-sifatnya itulah objeknya. Haleluya. Allah itu hanya subjek, hanya sebutan saja, panggilan saja bagi kita Kristen. Tapi bagi saudara kita Muslim, itulah objeknya. Makanya pola pikir teologis Muslim tidak bisa dipaksakan masuk ke pola pikir teologis Kristen. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Nggak bisa. Karena bagi mereka itu Allah itu adalah objek. Dialah yang maha kuasa. Dialah pribadi yang alfa dan omega. Zat yang maha hebat, maha dahsyat. Itu bagi mereka. Sedangkan bagi kita Allah itu hanya panggilan, sebutan. Sampai di sini paham? Paham. Haleluya. Haleluya. Jadi kita nggak bisa salahkan orang kalau dia mengatakan, oh ini Allahku. Nggak bisa. Tapi kalau dia bilang, ini Yesus Tuhan Allahku, kita salahkan. Haleluya. Haleluya. Karena itu objek kita. Pokok pembahasan tentang Tuhan itu adalah Yesus itu Tuhan Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus Tuhan Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi ini yang katanya Ustadz ini ya, ini tidak paham teologis Kristen, pantas dia tinggalkan Kristen, pantas dia mualaf. Sehingga pertanyaannya seperti itu menurut saya pertanyaan yang sangat kecil ya, cicere banget gitu loh, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Haleluya. Tapi pendetanya juga kebingungan juga. Iya. Karena pendetanya tadi kasih ilustrasi. Dia bilang kalau manusia anaknya manusia. Kalau bapaknya manusia anaknya manusia. Kira-kira begitulah tadi itu ya. Makanya ada perkataan tadi pasti awalnya begitu. Kalau anak tangga berarti bapak tangga anaknya tangga. Kalau bapaknya kerbau anaknya kerbau. Kalau bapaknya Allah anaknya Allah. Kan begitu? Iya. Terus si Ustadz tadi, ya, taruhlah itu Ustadz ya. Iya, dia tanya, ini perdebatan resmi saudara. Dia tanya, mana indikasinya katanya, ya, yang nyata di Alkitab yang mengatakan bahwa, ya, kalau, ya, bapaknya Allah, anaknya Allah. Terus kalau gitu Ibrahim anak Allah dong, berarti Allah dong. Haleluya. Karena Ibrahim itu disebut anak Allah juga. Abraham anak Allah dong. Allah dong. Adam anak Allah berarti Allah dong. Kalian semua anak Allah berarti Allah dong. Kan begitu. Saya anak Allah berarti Allah dong. Kan begitu pertanyaannya. Haleluya. Haleluya. Saudara, inilah yang saya katakan memaksakan teologis Islam yang dia mengerti dipaksakan kepada teologis Kristen. Sehingga nggak mungkin bisa dia memahami tentang apa itu yang disebut anak Allah. Haleluya. Haleluya. Yesus itu dia sebenarnya bukan anak Allah begitu aja. Dia anak tunggal. Kalau kalian anak-anak Haleluya. Haleluya. Jadi anak-anak Allah apa bisa juga disebut Allah? Haleluya. Saudara, kita baca Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6. 3, 2, 1.
dan anak-anak dalam hingga mustaqil. Haleluya. Haleluya. Apa pendapat Yesus? Kita baca Yohanes 10. Yohanes 10 ayat 34. Waktu Yesus di situ ya dituduh mengajarkan ajaran sesat karena mengaku dirinya anak Allah. Apa jawab Yesus? 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Iya. Jadi Yesus menjawab sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Karena Mazmur itu kitab Daud. Tulisan Daud. Iya, dia gunakan ayat itu untuk menjawab orang-orang Yahudi yang mengatakan Yesus sesat karena Yesus mengaku anak Allah. Sekarang perbedaan anak Allah yang diperuntukkan kepada Yesus dengan anak Allah yang diperuntukkan kepada kita, itu yang perlu kita pahami. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini ngerti ya? Paham ya? Iya. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, anak Allah yang diperuntukkan kepada Yesus itu memang mengacu kepada keilahian dia, kealahan dia, kemahakuasaan dia. Itu sebabnya saudara, dia menjawab, kenapa kamu katakan aku sesat kalau aku mengatakan anak Allah? Bukankah di kitab Tauratmu juga kamu disebut anak Allah? Kenapa Yesus ini kok nggak langsung ya mau menjawab anak Allah untukku dan anak Allah untukmu, itu artinya beda. Kenapa kira-kira? Kok Yesus nggak mau jawab langsung begitu ya? Kira-kira kenapa? Saudara masih ingat Yohanes pasal berapa? 8 ya? Masih ingat? Ketika ada ahli Taurat orang Farisi membawa wanita berzina. Dia tanya kepada Yesus, menurut hukum Taurat, menurut hukum Musa, ini orang harus dilempar batu sampai mati. Menurutmu bagaimana, Sus? Gitulah kira-kira. Menurutmu bagaimana, Sus? Ya, kita bahasa gaul ya. Terus Yesus jawab apa? Yesus sebenarnya kalau mau jawab gampang aja. Simple aja dia jawabnya. Iya kan? Ya, ampuni dia. Karena hukum yang terutama dan utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Kan begitu. Dengan segenap akal budi dulu ya, baru dengan segenap kekuatan. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Jadi Anda harus mulai haus akan yang begini. Ya. Supaya Anda bisa mengenal Tuhan dengan benar. Saya tadi malam itu, girang banget. Sampai jam 12 saya girang-girang sendiri. Tunjukkan wajahmu Tuhan. Tunjukkan wajahmu Tuhan kepadaku. Saya girang banget. Saya sempat turun ke bawah ya. Ambil makanan karena saya puasa. Ya pas pulang kemarin sore Ibu Gembala latihan. Jadi saya nggak berani minta makan. Karena sudah pernah dibilang kalau aku lagi latihan jangan minta makan. Ya udah. Saya taat saja kan begitu. Ya. Jadi saya turun. Sambil makanan. Ya kan? Saya intip kamar. Ya kan? Nah, si Daniel, kenapa kau belum tidur? Ya habis ibadah mudah-mudinya jam 11. Jadi saya nggak bisa tidur kalau lewat jam 11. Ya jam 10 lah. Tapi saya turun dari jam 12, dia belum tidur. Makanya saya katakan tadi, ya, nggak bisa tidur itu jangan kalian bilang itu malapetaka. Nggak bisa tidur itu jangan kalian bilang itu penyakit. Nggak bisa tidur justru itulah kesempatan kita untuk begadang bersama Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Nggak ada penyakit-penyakitan. Tapi kan banyak orang menggunakan waktu nggak bisa tidur itu justru main HP untuk lihat hal-hal yang tidak membangun rohaninya. Bagaimana dia mau mengenal Allah, betul nggak? Betul atau betul? Haleluya. Haleluya. Iya, jadi saya girang banget tadi malam itu. Girang banget. Ya, ketika saya memikirkan tentang ini, saya girang sekali. Ya,
Tuhan ajari saya dengan jelas ya. Dengan jelas Tuhan ajari saya. Iya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, anak Allah. Ya. Ini objeknya atau subjeknya juga. Kira-kira. Iya. Subjek itu. Karena itu sebutan. Objeknya itu adalah pokok siapa sebenarnya anak Allah yang mana. Haleluya. Haleluya. Iya. Anak Allah yang diperuntukkan kepada Yesus, yang menjadi label bagi Yesus, itu anak Allah yang dia sendiri adalah Allah itu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Ya, kenapa? Karena anak Allah bukan masalah bicara namanya anak Allah, tapi kita bicara tentang apa dan siapa dan bagaimana dia. Haleluya. 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 Apa dan siapa bagaimana dia. Apa anak Allah tadi? Haleluya. Anak Allah yang diperuntukkan kepada Yesus ini bukan karena sperma dan sel telur. Ya. Ini anak Allah yang adalah roh Allah dan firman Allah itu sendiri yang datang ke bumi. Ya. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Apa itu anak Allah bagi Yesus untuk yang diperuntukkan kepada Yesus? Dan siapa dia? Ya, dia Allah itu sendiri. Haleluya. 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 Bagaimana dia? Kenapa dia dikatakan Allah itu sendiri? Karena seluruh keberadaan dalam hidupnya tidak ada sifat manusiawi, tidak ada habit Adam dan Hawa. Yang ada di dalam dirinya semuanya adalah ilahi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Semuanya ilahi. Makanya hanya Yesus yang kudus. Ya. Semua nabi tidak ada yang kudus. Haleluya. Semua manusia tidak ada yang kudus. Ya. Karena yang kudus itu hanya Allah. Ya. Haleluya. Haleluya. Allah yang kita sembah itu namanya Yesus. Hanya Yesuslah yang kudus. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. 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 Jadi anak Allah yang diperuntukkan kepada kita itu, saudaraku yang saya kasih, itu dilabelkan kepada kita bukan berarti menunjukkan bahwa kita ini punya sifat dasar Allah. Tidak. Kita punya sifat dasar manusiawi, keturunan Adam dan Hawa. Tapi karena kita menerima Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9. Yang membawa damai disebut juga anak-anak Allah. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini bukan mengacu kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau dikatakan anak tangga, ya berarti bapaknya tangga. Anak Allah berarti bapaknya Allah. Ya, anak kerbau berarti bapaknya kerbau. Anak Allah berarti bapaknya Allah. Berarti anak Allah bisa disebut Allah dong. Itu ayatnya tadi. Haleluya. Anak Allah itu dikatakan Allah karena ketika dia terima Yesus, itu dia punya sifat-sifat ilahi. Tetapi dia bukan sumber dari sifat itu. Dia bukan sumber dari karakter itu. Dia adalah manusia yang berdosa, yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dia disucikan, dibenarkan menjadi anak-anak Allah. Sumber ilahinya adalah Yesus Kristus. Dialah anak Allah yang tunggal.
Haleluya. 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 Jadi ada ayatnya. Karena dia tanya tadi kan. Dia tanya mana indikasinya kalau anak Allah itu Allah. Ya ini dia tadi. Ayat yang tadi. Coba ayat yang tadi. Ya, Yohanes 10. Ya. Yohanes 10 ayat 34. 3, 2, 1. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya. 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 Jadi saudaraku yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, yang saya tadi terkendala, mau sampaikan apa tadi ya? Nggak saya lanjutin. Oh itu ya, tentang Yesus. Kenapa dia nggak langsung jawab to the point aja? Kenapa dia harus pakai kitab Taurat? Karena saudara, orang Yahudi takut dengan kitab Taurat ini. Orang Yahudi tidak takut dengan perkataan Yesus. Apalagi sama Hamas. Mana takut dia? Orang Yesus pun yang Tuhan disalib sama dia. Apalagi Hamas. Dihabisin sama dia. Betul nggak kira-kira? Betul. Makanya saudara, Kejadian 49 di situ jelas. Ya. Singa betina dan singa jantan, singa Yehuda. Ya kan? Jangan diganggu, nanti dia bangun, ngamuk. Ya, kita pingin perdamaian, tapi memang begitulah Alkitab mengatakan. Haleluya. Jadi kenapa sih ya Yesus ini kok gak langsung jawab aja ya? Dia benar-benar saudara. Pertama saya percaya Yesus beberapa tahun yang lalu, tahun 1996. Kalau baca Alkitab saya itu tertawa-tertawa sendiri. Kenapa? Melihat hikmat dan kebijaksanaan Yesus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yesus sebenarnya bisa dia bilang ampuni mereka. Ada ayatnya ini. Bisa dia. Tapi untuk hal ini dia nggak mau jawab seperti itu. Dia tulis-tulis dulu di tanah kan, baru dia bilang, lempari dia. Senanglah mereka, betul nggak? Memang inilah yang nanti akan menghancurkan engkau Yesus. Berarti kau tidak punya kasih. Kau bilang ajaran kasih. Berarti kau terikat dengan Taurat. Kau bilang kau Tuhan atas segalanya. Begitu. Lempar dia. Tapi ingat. Siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa. Kalian yang tidak pernah berbuat dosa itu yang lebih dulu melempar. Ada nggak yang lempar? Nggak ada kan? Hebat nggak Yesus itu? Hebat. Haleluya. Hebat Yesus ini. Nggak bisa disalahkan dia sama siapapun. Terus dia tanya sama perempuan yang berzina itu. Mana mereka? Kemana mereka semua? Pergi. Nggak ada yang lempar kau. Nggak ada. Udah. Pulang kau. Dosamu diampuni. Tapi jangan buat lagi ya. Yesus juga jawab seperti ini kira-kira. Haleluya. Ya dia selalu menjawab itu saudaraku yang saya kasih dengan hikmat. Makanya kita harus punya hikmat. Haleluya. Haleluya. Bahkan baca Amsal baik-baik. Orang bodoh yang bertanya kepada kau, jawablah sesuai dengan kebodohannya. Contoh. Kalau saya ditanya, Bapak nyembah manusia? Iya. Loh kok boleh nyembah manusia? Asal kudus. Coba carikan dulu manusia yang kudus mau kusembah. Ada nggak yang kudus? Nggak ada. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23, Roma 5 ayat 12. Semua dosa itu sudah menular ke semua manusia. Haleluya. 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 Itu namanya hikmat. Mati kutu dia. Ngapain kita debat kusir? Ya, tapi kita nggak bisa membuat orang bungkam. Memang kita sembah manusia kok terbukti. Betul nggak? Petrus sembah kok. Ya Tuhan.
Aku orang berdosa. Sembah Petrus. Orang yang buta itu di Yohanes 9 dia sembah kok Yesus. Ya Tuhan, ya akulah dia. Haleluya. Yohanes 4, orang perempuan Samaria itu, ya engkaulah Mesias itu. Betul, akulah dia. Haleluya. Haleluya. Setan, ya jangan siksa aku. Ya, gak aku siksa kau. Haleluya. Sama setan aja Yesus baik ya. Luar biasa ya, Yesus baik banget ya. Saking baiknya orang Kristen ini, saudara, sesuka-sukanya ya menjalani hidup ini. Karena dia baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Haleluya. Ibu Maria lihat, ketawa dia. Iya. Makanya ada ayatnya, janganlah kebaikan Tuhan itu, kasih karunia Tuhan itu, kita jadikan kesempatan untuk kita berbuat suka-suka. Betul nggak? Haleluya. Iya. Saudara, sulit orang bisa mengenal Yesus secara pribadi kalau dia tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus ini dikenal oleh orang bukan karena ajaran agama, bukan karena liturgi yang dibuat manusia, bukan cara-cara yang dibuat manusia untuk menyembah dia. Silakan kau menyembah, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kalau kau nggak terhubung dengan dia, nggak ada dampaknya, nggak ada impactnya. Makanya ada seseorang, ya kan? Di Kisah Rasul 8 kan? Ya, ada seseorang bilang begini, hei setan, kuusir kau demi nama Yesus, keluar kau. Anak Imam Skewa itu, di mana itu? Kisah 9 antara Kisah 8 dan 9, Kisah 9 sepertinya. Ya, apa jawab orang yang kerasukan setan itu? Yesus gua kenal. Paulus gua tahu. Dia lebih kenal Yesus. Paulus cuma tahu doang dia. Tapi Yesus dia kenal. Kisah Rasul 9, anak Imam Skewa. Iya. Ya. Coba. Haleluya. Kisah Rasul 9. Bener nggak ucapannya begitu? Betul. Cepat. Ya, Kisah 9. Kisah 9. Ya, anak Imam Skewa ya. Ya, haleluya. Sudah? Ayat 19. Nah, kan? Kita harus cari betul-betul. Kisah 19 ayat 13 ya. Iya. Nah, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan bersuara katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi. Ya, Imam Skewa ya namanya ya. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal. Ah, betul. Ya, saya pikir tadi Paulus aku tahu. Yesus dia kenal loh. Paulus dia cuma tahu. Hebat ya. Saya mau tanya, kalian kenal Yesus nggak? Ini setannya kenal loh sama Yesus. Luar biasa setan ini kadang-kadang. Nanti diambil orang ini bahasa saya. Wih, setannya luar biasa kata si Lubis katanya. Iya. Jadi jelas di situ ya. Yesus aku kenal. Dan Paulus aku tahu. Kamu siapa? Dan orang itu saudara yang tadi ngusir setan tadi disobek-sobek bajunya hancur. Haleluya. Ya karena setan tidak takut ya kepada mulut orang yang hanya mengucapkan namanya tapi tidak terhubung dengan dia.
Setan takut kalau manusia itu terhubung dengan Yesus itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri. Setan akan gemetar ketika mendengar nama Yesus yang diucapkan oleh seseorang yang terhubung dengan Dia, Sang Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Haleluya. Makanya saudara, gak mungkin orang bisa kenal Yesus kalau hanya lewat agama. Gak mungkin orang bisa kenal Yesus kalau hanya lewat ajaran-ajaran liturgi. Gak mungkin. Gak mungkin. Orang bisa kenal Dia kalau dia punya hubungan pribadi dengan Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri. Haleluya. Iya, saudara, kita baca ya, Allah itu nggak terlalu masalah ya. Kenapa mereka jadi masalah? Iya kan? Kalau dibilang, oh, Dia Allah, ya kan? Seperti tadi kan ada ayatnya. Bukankah ada tertulis di kitab Taurat kamu bahwa kamu adalah Allah? Kita baca ini di dalam Keluaran 7 ayat 1. Keluaran 7 ayat 1. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku sekarang, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun dan Harun, sebabmu akan menjadi nabiku. Iya. Haleluya. Haleluya. Bahkan di sini Allahnya huruf besar. Haleluya. Jadi saudara, Musa itu dikasih predikat, dikasih otoritas, dikasih kuasa, dikasih jabatan Allah bagi Firaun, bukan Allah bagi alam semesta. Allah bagi Firaun. Berikan sorak-sorai buat Yesus. Anda pun bisa jadi Allah bagi siapa? Bisa. Kenapa nggak bisa? Misalnya Pak Manurung ini, maaf ya kalau hidupnya kacau-kacau. Terus si Tere jadi Allahnya. Ini, ayo ikutin aku. Ayo ekorin, pegang. Bisa. Jadi Allah itu bagi kita bukan. Nah ini, Allah itu saudara bagi kita itu bukan nama. Haleluya. Padahal kalau kita pelajari di perjanjian lama ini nama loh. Yahweh. Iya. Tapi ingat, Allah bagi Firaun doang. Bukan Allah bagi alam semesta. Bukan. Yesus beda. Yesus berkata, segala kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi ada padaku. Bukan hanya untuk Randy, bukan hanya untuk saya, bukan hanya untuk Pak Manurung, tapi untuk semua yang ada di sorga, di bumi, di bawah bumi. Yesuslah Allahnya, Yesuslah Tuhannya. Beda. Tapi kita nggak bingung dengan kata-kata Allah. Kenapa? Karena kita paham Allah itu bukan objeknya tadi. Itu panggilan subjek. Kalau kita mau bahas objeknya, apa Allah, siapa Allah, bagaimana Allah. Itu. Haleluya. Baru nanti kita bisa katakan, oh berarti yang disembah Dia bukan Allah kita. Karena apa Allah, siapa Allah, bagaimana Allah. Setelah kita rumuskan, oh berarti bukan Allah kita yang dia sembah. Karena Allah kita itu namanya Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi gak bingung bagi saya ya. Gak bingung saudara. Kita gak usah bacalah Yeremia 31 ayat 9, Efraim yang dia bilang tadi. Efraim anak sulung Allah. Berarti dia Allah dong. Ya gak ada masalah. Allah bagi siapa Efraim? Bukan Allah bagi seluruh alam semesta. Haleluya. Haleluya. Lah ini buktinya Musa Allah bagi Firaun. Yang setuju katakan amin. Amin. Sudah kira-kira terbuka pikiran? Amin. Sudah mulai paham? Paham.
Haleluya. Haleluya. Makanya kalau kita buat yang begini-begini pasti yang nonton banyak. Karena mereka pingin pencerahan. Mereka kebingungan. Saya bukan apa-apa, Lex spesialis saya di sini. Karena saya bukan ahli sejarah, bukan suka dengan sejarah, walaupun saya belajar tentang sejarah. Tapi saya suka mengenal dia pribadi. Bisa berjam-jam saya tinggal di hadiratnya untuk mengenal dia. Siapa sebenarnya Yesus ini? Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Nggak mungkin aku bisa dimurtadkan oleh siapapun. Nggak mungkin. Aku bisa menyangkal Yesus sekalipun nyawaku harus kupertaruhkan. Nggak mungkin. Karena aku mengenal dia. Dan harapan saya, kalian bukan sekedar beragama, tapi kalian mengenal dia. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya tahu lebih banyak orang yang tinggalkan agamanya ikut Yesus dibandingkan yang tinggalkan Yesus pindah ke agama lain. Saya tahu. Tapi satu orang pun jangan sampai terhilang di antara kita. Amin. Supaya kita ketemu di kerajaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak bingung ya? Nggak bingung ya? Ya. Ini terjawab kan? Iya. Lah padahal tadi saya tidak punya pemikiran untuk menjelaskan seperti itu loh. Ya. Tapi ketika saya khotbah, Roh Kudus ajari saya, oh iya dia Allah hanya bagi Firaun. Bahkan si Harun jadi nabi. Jadi si Musa ini jadi Allah. Aku kan tidak pintar ngomong. Ya. Asal aku ngomong, kau nabinya, kau sampaikan ke si Firaun ya. Iya. Jadi nabinya si Harun. Bisa saja. Nanti Allahnya si Joshua, nabinya si Daniel. Bisa. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Daniel harus nurut. Haleluya. 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 Iya, kemana dia? Haleluya. Iya. Iya. Ini lihat. Allahnya si Musa. Harun itu abangnya. Harun abangnya Musa atau adiknya? Abangnya. Malah abangnya disuruh-suruh Musa. Kau ngomong ke Firaun. Oh iya. Ya, saya tahu ini Allah. Nggak bingung kita. Yang gini-gini kita nggak bingung. Hanya orang-orang yang nggak memahami tentang teologi firman, teologi Kristen yang bingung ya. Nah, kita akan buktikan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Ya, kita buktikan Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28 kita buktikan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Anak Allah tapi dia Allah itu sendiri. Haleluya. Kita baca ya. Yohanes 10 ayat 28. 3, 2, 1. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Lain kali semua ikut baca. Haleluya. Haleluya. Supaya suaranya gemuruh. Ya. Gemuruh. Haleluya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai seorang pun Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Saudara, siapa yang berhak memberikan hidup yang kekal? Yesus. Allah. Tuhan. Berarti Yesus Tuhan dong. Nggak ada satu nabi pun yang berhak mengatakan kata-kata seperti ini. Dan tidak ada satu nabi pun. Tapi Yesus sendiri yang ngomong. Haleluya. Haleluya. Aku akan memberikan hidup yang kekal. Ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan sampai seorang pun. Tidak akan merebut mereka dari tanganku. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian yang dikasih Yesus, Anda ini sudah diberikan hidup yang kekal, tapi juga sekaligus dijagai Tuhan. Sehingga tidak ada yang bisa mencuri, saudara. Tidak ada yang bisa mencuri. Haleluya.
Mencuri apa? Mencuri hidup yang kekal. Ya. Jangan saudara bilang buktinya gua nggak dicuri, masih di kamar terus nih. Jangan. Hidup yang kekal itu, haleluya, itu nggak bisa dicuri. Yohanes 10 ayat 10 jelas. Iblis datang hanya ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang memberikan hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan. Inilah buktinya dia Tuhan Allah. Dia bisa memberikan hidup yang kekal. Yohanes 11 ayat 25, 26. 3, 2, 1. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya. Ayat 26. 3, 2, 1. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya akan baca ulang ya, ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Luar biasa kan? Jadi orang yang sudah mati, asal dia tadinya percaya Yesus, Yesus bangkitkan. Jadi hidup. Bahkan dikatakan hidup sampai selama-lamanya. Hidup selama-lamanya bersama siapa? Bersama Yesus. Itu sebabnya Yohanes 14 ayat 1 berkata, aku pergi ke rumah Bapakku menyiapkan tempat bagimu, supaya nanti selesai engkau akan bersama-sama aku. Di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Berikan suara. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang mendengar suara anak Allah. Betul nggak? Yang mendengar suara anak Allah akan hidup. Jadi anak Allah di sini ini beda dengan anak Allah yang dipredikatkan bagi kita, yang dilabelkan kepada kita. Ya. Haleluya. Apakah Daud anak Allah? Iya. Apakah Efraim anak Allah? Iya. Apakah dia Allah? Iya. Kenapa tidak? Iya. Ya Allah bagi siapa yang dia pimpin. Haleluya. Kok bingung jawab begitu? Haleluya. Tapi kalau dikatakan bahwa Randy adalah Tuhan Yesus bagi Lubis, gak boleh. Randy Allah bagi Yesus boleh. Asal memang Tuhan utus dia seperti Tuhan mengutus si Musa kepada Fir'aun. Karena Allah itu bagi kita itu bukan objeknya. Haleluya. 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 Makanya kalau kita bilang Allah, Yesus, nggak ada Yesusnya, hanya Allah saja, itu belum tentu Tuhan Yesus. Tuhan belum tentu Tuhan Yesus. Terus gimana dong kalau nyanyi? Ya kan hati kita tahu tertuju kepada Dia. Haleluya. Kenapa saya selalu tidak mau menggantikan nama Yesus itu kepada Bapa? Selalu Bapa saya gantikan Yesus. Karena jangan orang sampai berpikir ada Bapa, ada Yesus, ada dua di sana. Saya tidak mau begitu. Saya hanya menyembah satu Tuhan, namanya Yesus Kristus. Bukan berarti saya anti dengan nama Bapa, panggilan Bapa, tidak. Haleluya. Iya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka mendengarnya akan hidup. Haleluya. Haleluya. Oke, terus ya kita buktikan ya bahwa Dia benar-benar Allah. Jadi Anda jangan ragu lagi dan Anda harus bisa jawab. Yohanes 8 ayat 24, apa kata Yesus? Ya. 3, 2, 1. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Bolehkah Nabi ngomong begini? Kalau kau nggak percaya kepadaku, kau mati dalam dosamu. Tapi kalau percaya kepadaku, kau selamat. Bolehkah? Nggak ada satu Nabi pun yang pernah ngomong begini.
Ini hanya ucapan Tuhan, hanya Tuhan yang boleh ngomong gini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, akulah dia, akulah itu Yesus, dia itu maksudnya dialah Bapa itu. Kan tadi perdebatan di situ. Yesus dituduh ini sesat, dituduh Yesus ini macam-macam ya. Sampai ada yang menuduh Yesus gila. Haleluya. Tapi Yesus bilang, kalau kau tidak percaya kepadaku, kau akan mati dalam dosamu. Tapi kalau kau percaya, akulah dia. Kalau Anda baca dari ayat 1 ini bicara Bapa. Yesus bilang, akulah dia, akulah Bapa itu. Makanya Yesus berkata kepada Filipus, Filipus sudah sekian lama engkau bersama aku, kau tidak kenal aku. Kalau kau lihat Bapa, lihat aku dan Bapa adalah satu. Jadi bagaimana aku tunjukkan Bapa? Udah, bilanglah Yesus, itulah Bapamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Itulah Bapamu. Haleluya. Haleluya. Iya. Oke. Biar cepat selesai. Saya tahu ada banyak ini yang bukan kurang apa ya. Dia kurang suka dengan hal-hal yang seperti ini. Padahal ini hal-hal yang penting bagi kehidupan kita orang Kristen. Iya. Iya. Kenapa kalau hal-hal yang seperti ini banyak orang yang nonton? Coba lihat. Ya kan? Saya yakin bukan karena judul saja. Karena kalau judul saja sudah berkali-kali judulnya begitu. Seperti yang di gereja tanpa tembok. Terus asal di-upload 10.000. Karena mereka yakin pasti ada pengajaran ini. Pasti ada yang kudapatkan ini. Kenapa? Kok Allah ini terlalu apa banget sih? Makanya karena Yahweh itu sangat kudus, tidak boleh dipanggil namanya oleh nabi dan oleh rasul pada zaman itu. Makanya saudara, kita tidak menggunakan itu. Haleluya. Makanya dia datang, dia kasih tahu nama yang boleh kita panggil, namanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, setelah saya baca sejarah, ternyata Allah ini bukan ketika orang Kristen ada saja. Kristen lebih dulu dari Islam. Kurang lebih 607 tahun baru ada Nabi Muhammad. Kristen lebih dulu. Kristen Arab sudah panggil Allah pada waktu itu. Tapi sebelum Kristen, mereka juga sudah panggil Allah. Jadi ketika Yesus datang, ya sudah. Ya Allah kami Yesus gitu loh. Debata kami Yesus, Gusti kami Yesus. Gitu ceritanya. Apakah ini harus dipersoalkan bahwa itu nama berhala? Karena kita kan sudah yakin bahwa Tuhan kita itu Yesus. Jadi Allah kita itu bukan ilah. Allah kita itu namanya Yesus. Kalau dulu pun orang bilang Allah itu bukan tertuju kepada Yesus, ya menurut saya nggak ada masalah. Karena nama Yesus itu menguduskan semuanya dan segalanya. Haleluya. Karena ini perdebatan bagi banyak orang. Sehingga malah ini menjauhkan orang dari Tuhan Yesus. Karena banyak berdebat. Tapi nggak punya pengalaman dengan Tuhan. Oke. Lukas 5 ayat 20. Ini buktinya Yesus sampai 24. Buktinya Yesus Tuhan Allah. Makanya bilang kalau kau nggak percaya aku dia, kau nggak percaya aku Bapa itu, kau mati dalam dosamu, masuk neraka kau. Akulah dia, akulah Allah itu, kata Yesus. Oke, kita baca 3, 2, 1. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Boleh nggak kita kalau ngomong dosamu sudah diampuni? Tidak boleh. Iya, makanya orang Farisi marah di sini terus. 3, 2, 1. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Iya, yang bisa mengampuni dosa siapa? Allah sendiri. Allah. Makanya Yesus dikatakan oleh ahli Taurat dan Farisi, dia menghujat Allah. Oke, terus. 3, 2, 1. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan? Iya.
Yesus Tuhan Allah, dia tahu di pikiran mereka. Jadi sekarang Yesus tahu apa yang di pikiranmu. Tahu. Ada yang bilang, ah lama kali Pak Pendeta. Ada. Yesus tahu. Iya. Jangan sampai Yesus nanti ngomong di kupingmu, hei, apa yang kau pikirkan? Jangan sampai begitu. Haleluya. Udah mau selesai nih. Ini tepat kalau yang ini. Gak ada lagi bahan yang mau kubicarakan. Apalagi hanya membuktikan kok bahwa Yesus itu Allah. Haleluya. Jadi anak Allah untuk Yesus dengan anak-anak Allah untuk kita beda. Anak Allah untuk Yesus itu berbicara tentang ilahi, tentang Allah, bahwa dia bukan keturunan Adam dan Hawa, makanya dia anak tunggal Allah. Tidak ada lagi yang lain. Hanya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kok gitu aja bingung ya? Heran saya. Sekolah tinggi-tinggi. Tapi ketika dia bicara, kita lihat, wah ya cetek amat. Hah? Nggak dapat hikmat. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Bu, itu ngakunya hebat loh. Dulu pernah, ya saya nggak berani ngomong lah karena belum saya baca biodatanya. Tapi rata-rata mereka yang mualaf itu pasti ceritanya, dulu pernah jadi pendeta, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Orang itu aja dia bingung kok. Haleluya. Haleluya. Iya kan? Berarti dia nggak tahu bahwa Yesus pernah bilang, bukankah ada tertulis di kitab Tauratmu bahwa kamu adalah Kan yang dia tanya itu tadi. Betul nggak? Dia tanyakan itu. Apa indikasinya? Kalau anak Allah itu Allah. Iya. Haleluya. Oke, terus. Lukas, ini udah selesai, nggak ada lagi ayat. 3:21. Manakala lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangga. Jadi Yesus bilang begini, karena Yesus tahu pasti ahli Taurat orang Farisi ini tidak punya kuasa untuk menyuruh orang lumpuh ini jalan. Makanya Yesus bilang, mana lebih mudah mengatakan dosamu diampuni apa berjalanlah orang lumpuh? Lebih mudah mana? Iya. Kalau untuk ngomong lebih mudah ngomong dosamu diampuni. Sekarang saya bisa ngomong, dosamu diampuni, pulang kalian pulang. Tapi ada orang lumpuh, jalan, nggak bisa om, jalan, nggak bisa om, jalan, nggak bisa, ya udahlah jangan ya. Ya, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Secara fisik itu lebih sulit menyuruh orang lumpuh yang bertahun-tahun berjalan. Tetapi secara roh tidak mungkin bisa kita mengampuni dosa orang lain karena kita bukan sang penebus dosa. Hanya sang penebus dosa yang bisa mengampuni dosa. Yesuslah sang penebus dosa itu. Haleluya. Makanya kalau kau nggak percaya bahwa Dia adalah Tuhan Allah, engkau mati dalam dosamu. Ingat, dengar semua itu. Haleluya. Saya harap seluruh makhluk bisa mendengar. Haleluya. Makanya terus. Karena Sani Munir pernah bilang, almarhum Ustadz Sani Munir bilang, Yesus bukan ngampuni dosa. Dia bilang dosamu sudah diampuni, artinya dosamu sudah diampuni Tuhan Allah. Nah, Allah. Kata dia begitu. Sani Munir bilang begitu. Haleluya. Tapi apa jawab Yesus? 3:21. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang itu kepadamu mengatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau di sini ya, kalau perkataan Yesus biasanya dibuat tulisan merah. Tapi kalau di situ tidak ya. Ya, kalau di Alkitab atau di HP saudara ditulis merah ya. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Haleluya.
Jadi bagi Yesus susah nggak mengampuni dosa? Tidak. Susah nggak membangkitkan orang mati? Tidak. Susah nggak suruh orang lumpuh bertahun-tahun jalan? Tidak. Saudara, ini orang lumpuh ini tahu nggak saudara? Orang lumpuh ini diturunkan dari genteng. Haleluya. Diturunkan, saking ramenya orang ngerumuni Yesus, mereka nggak bisa masuk. Diturunkan. Yesus bilang, imanmu yang menyelamatkanmu, dosamu sudah diampuni. Haleluya. Tapi ahli Taurat orang Farisi nggak setuju, nggak suka. Mereka berkata ini menghujat, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Karena dia nggak percaya kalau Yesus Tuhan Allah. Ya sama seperti mereka-mereka yang tadi yang kita lihat, nggak percaya Yesus Tuhan Allah. Yesus itu Tuhan Allah. Kalau dia nggak Tuhan Allah, saya nggak mungkin tinggalkan agama saya ikut Yesus. Karena Yesus Tuhan Allah, makanya saya ikut dia. Kok Pak Pendeta ngomongnya sampai seperti itu? Ya untuk meyakinkan yang mendengar. Ya, betul. Haleluya. Haleluya. Jadi, tetapi supaya kamu tahu bahwa aku, maksud Yesus gitu, aku berkuasa mengampuni dosa. Tetapi, supaya kau dapat icip-icip, saya akan buktikan kuasa saya. Hei orang lumpuh, berjalanlah kau, jalan. Ahli Taurat orang Farisi diam. Haleluya. Jadi, kita akhiri ya Pesta Anak Domba Allah hari ini. Iya, Allah itu pribadi Yesus Kristus atau sebutan? Sebutan. Sebutan ya. Iya. Jadi bisa saja orang Allahnya lain dari kita, bisa. Ya. Haleluya. Ya. Tapi kalau kita semua Allahnya adalah Yesus Kristus, kita namanya satu tubuh. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau cuma Allah saja, siapapun ya, dia pasti punya Allah. Haleluya. Haleluya. Iya, tapi kalau kita bicara Allah kita Tuhan Yesus, baru kita bisa pastikan kita satu Tuhan, satu roh. Ya. Haleluya. Ya. Haleluya. Jadi Allah itu kalau bagi kita itu bukan bukan pencipta langit bumi, bukan pasti pencipta langit bumi. Bukan. Tapi Allah di dalam Yesus itulah pencipta langit bumi. Ya. Kalau hanya Allah saja belum. Oh, tapi di hatiku Yesus, Pak. Ya, betul. Haleluya. Haleluya. Kenapa saya harus katakan seperti ini? Supaya saudara bisa membedakan. Makanya waktu itu si Joshua ya. Iya. Dia katakan apa? Siapa yang bilang? Serah, kau sembah. Mana? Aku tetap menyembah Tuhan Allahku. Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan, beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sungai Efrat. Berarti ada Allah lain juga ya. Selain Allahnya si Yosua ada Allah lain ini. Ya, di sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, maksudnya Tuhannya Yosua. Tadi Tuhan Allah yang lain. Ya, tadi Tuhan yang di sungai Efrat dan di Mesir, ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori. Berarti banyak Allah kan? Di negerinya kami, di negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan
Berikan sorak-sorai buat Yesus Kristus. Silakan orang beribadah kepada Allah yang lain, kepada Tuhan yang lain. Kita tetap beribadah kepada Allah di dalam Yesus, Tuhan di dalam Yesus. Karena Allah Tuhan kita, Tuhan Allah kita, Allah Tuhan kita, Tuhan Allah kita adalah Yesus Kristus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan bangkit berdiri. Haleluya. Kenapa saya tutup? Karena saudara tepuk tangan. Haleluya. Mari, angkat dua tanganmu. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, supaya saya menjadi berkat bagi banyak orang. Saya bisa mempertanggungjawabkan iman saya bahwa Tuhan Allah saya Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristuslah Tuhan Allah saya. Itulah yang saya puji, itulah yang saya sembah, itulah yang memberi hidup dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus, pakai lidah mulut bibir saya untuk bersaksi supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus saya percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, yang meriah. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. 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 Oke.